Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsi Amelia dengan nomor NIM 2111072007. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang medan elektromagnetik, yaitu yang pertama tentang persamaan Maxwell. Pada tahun 1860-an, seorang fisikawan dari Skotlandia, James Clerk Maxwell, menyusun 4 persamaan yang sesungguhnya bentuk dasarnya telah disusun oleh ilmuwan terdahulu, yakni Ampere, Henry, Faraday, Biot-Savart, Lenz, dan lain-lain menjadi seperangkat persamaan utama dalam elektromagnetisme. Persamaan Maxwell adalah himpunan 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet dan hubungannya dengan sumber-sumbernya. Muatan listrik dan arus listrik. Menurut teori elektrodinamika klasik, keempat persamaan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Secara terpisah, keempat persamaan ini masing-masing disebut sebagai hukum Gauss untuk magnetisme, hukum induksi Faraday, dan hukum Ampere. Keempat persamaan matematis tersebut meliputi pernyataan bahwa muatan listrik menghasilkan medan listrik yang disimpulkan dalam hukum Gauss medan listrik, dan medan magnet tidak memiliki sumber monopol seperti halnya muatan pada listrik disimpulkan pada hukum Gauss medan magnet. Perubahan medan magnet menjadi medan listrik dinyatakan pada hukum Faraday, dan perubahan medan listrik dan arahnya menghasilkan medan magnet dalam hukum Ampere. Hukum Gauss menerangkan bagaimana muatan listrik dapat menciptakan dan mengubah medan listrik. Medan listrik cenderung untuk bergerak dari muatan positif ke muatan yang negatif. Hukum Gauss juga menjelaskan adalah mengapa muatan yang berbeda jenis bisa saling tarik-menarik dan mengapa muatan sesama jenis saling tolak-menolak. Hukum Gauss untuk magnetisme menyatakan tidak seperti listrik, ada partikel-partikel kutub utara dan kutub selatan. Masing-masing partikel kutub utara dan kutub selatan saling berpasangan. Yang ketiga, hukum induksi Faraday mendeskripsikan bagaimana mengubah medan magnet dan dapat menciptakan medan listrik. Ini merupakan prinsip operasi banyak generator listrik. Selanjutnya, hukum Ampere menyatakan bahwa medan magnet dapat melalui dengan 2 cara, yaitu dengan melewati arus listrik, perumusan awal hukum Ampere, dan dengan mengubah medan listrik. Selanjutnya, persamaan Maxwell yang pertama yaitu hukum Gauss pada medan listrik dengan persamaan integral E divergensi A sama dengan Kin per E0. Yang kedua yaitu hukum Gauss pada medan magnetik dengan integral B dikali divergensi A sama dengan 0. Yang ketiga yaitu hukum Faraday, di mana persamaannya integral E dikali divergensi L sama dengan min D per dt integral B dikali divergensi A. Yang keempat yaitu hukum Ampere, di mana integral B dikali divergensi L sama dengan mikro 0 I ditambah mikro 0 E0 d per dt integral B dikali dl. Persamaan Maxwell yang pertama pada hukum Gauss medan listrik. Seperti pada gambar, Kin merupakan medan yang dasar pada hukum Gauss. Sedangkan muatan listrik terdapat juga pada lingkaran kecil di tengah. Nah, untuk tepi dari lingkaran itu sendiri merupakan permukaan Gauss A. Hukum Gauss pada medan listrik.
yaitu integral E dikali D divergensi A sama dengan K-in per I0. E dikali dA merupakan mengintegrasi atau menjumlahkan flux medan listrik yang menembus permukaan A, sedangkan untuk total muatan yang dilingkupi permukaan Gauss merupakan K-in per I0. Persamaan Maxwell yang kedua yaitu medan magnet yang menembus masuk permukaan Gauss ditunjukkan oleh ujung belakang panah, sedangkan arah anak panah merupakan medan magnet B yang menembus keluar permukaan Gauss. Nah, untuk mengintegrasi atau menjumlah flux medan magnet B yang menembus keluar dan masuk permukaan A yaitu integral S sampai 0 B dikali divergensi A sama dengan 0. Untuk persamaan Maxwell yang ketiga yaitu hukum Faraday. Telah dijelaskan penemuan Faraday tentang perubahan flux magnetik terhadap waktu akan menimbulkan arus listrik. Akibatnya, beda potensial atau secara sederhana ditulis ungkapan materi sebagai EI sama dengan min divergensi V per dt. Nah, hukum Faraday yang ketiga yaitu di mana V sama dengan B dikali A, EI sama dengan min D dikali dalam kurung B dikali A per dt. Seperti pada gambar di samping, yaitu untuk ujung negatif dari magnet tersebut merupakan masukan dari gulfamater, sedangkan N atau ujung positifnya merupakan keluaran dari gulfamator itu sendiri. Untuk persamaan Maxwell yang keempat yaitu modifikasi hukum Ampere. Kita telah membahas hukum Biot-Savart yang menyatakan bahwa sekitar kawat yang dialiri arus listrik akan timbul medan magnet jika kita hitung medan magnet B sejauh R dari kawat yang dialiri arus listrik sebesar L, maka secara matematis hal ini dituliskan dalam persamaan yaitu BP sama dengan mikronom per 4 pi L integral divergensi L XR per R kuadrat. Seperti pada gambar di berikut ini. Ya, selanjutnya yaitu harus ada suatu suku tambahan pada ruas kanan hukum Ampere yang merupakan arus tambahan atau arus konvensional. Maxwell menamakan suku tambahan ini sebagai arus perpindahan. Yang kedua yaitu tentang divergensi dan curl. Divergensi, misalkan vektor V, X, Y, Z terdefinisikan dan diferensiabel pada titik X, Y, dan Z. Divergensi dari F atau div F didefinisikan oleh curl dikali V sama dengan yang hasilnya akan menjadi seperti di bawah. Nah, untuk sifat-sifat divergensi, misalkan F, X, Y, dan Z, dan G, X, Y, dan Z adalah vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. P, X, Y, dan Z adalah fungsi saklar kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z. Serta A dan B adalah bilangan real, maka berlaku persamaan seperti yang di bawah. Nah, untuk curl itu sendiri, jika vektor terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, dan Z, maka curl atau rotasi V ditulis curl V atau rot V yang didefinisikan seperti persamaan di bawah ini. Nah, untuk sifat-sifat curl itu sendiri, misalkan F sama dengan Y, X, Z,
dan G, X, Y, Z adalah fungsi vektor-vektor. Yang ketiga yaitu gelombang berjalan dan gelombang berdiri atau stasioner. Nah, gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitudo tetap dan yang merambat lurus dengan kecepatan tertentu pada medium yang cukup panjang sehingga tidak terjadi pantulan. Seperti pada contoh atau gambar berikut. Gelombang berjalan, maka waktu yang diperlukan gelombang untuk sampai P adalah X per V, di mana waktu dikali dengan banyak gelombang. Untuk gelombang berjalan sehingga titik 0 setelah bergetar setelah sebanyak T, maka P baru bergetar selama Tp sama dengan T min X per V. YP sama dengan A sin W T min X per V. Jika omega sama dengan 2pi per T dan Ft sama dengan lambda, maka persamaan gelombang di titik P menjadi YP A sin K Pt min X K sama dengan 2pi per lambda. Sehingga YP sama dengan A sin K Vt tambah atau kurang X. Tanda tambah atau kurang menunjukkan arah rambatnya gelombang dari kiri atau dari kanan. Selanjutnya yaitu gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi cepat rambat dan amplitudo yang sama besar, namun merambat dengan arah yang berlawanan. Contoh pada gambar berikut yaitu gelombang stasioner pada ujung bebas dan gelombang stasioner pada ujung tetap. Persamaan dari gelombang stasioner yaitu persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas YS sama dengan 2A cos KX sin KVT. Pada ujung tetap YS sama dengan 2A sin KX cos KVT. Sedangkan gelombang stasioner untuk amplitudo AS sama dengan 2A cos KX, sedangkan pada ujung tetapnya yaitu AS sama dengan 2A sin KX. Untuk gelombang stasioner pada letak perut, yaitu pada ujung bebas X sama dengan N dikurang 1 setengah lambda, sedangkan pada ujung tetapnya sendiri persamaannya X sama dengan 2N kurang 1 seperempat lambda. Nah, untuk gelombang stasioner letak simpul pada ujung bebas yaitu X sama dengan 2N kurang 1 seperempat lambda, sedangkan pada ujung tetap yaitu X sama dengan N dikurang 1 seperdua lambda, dengan keterangan A adalah amplitudo gelombang stasioner, sedangkan K adalah bilangan gelombang dan lambda itu sendiri merupakan panjang dari gelombang.